Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat semuanya? Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak. Syukur alhamdulillah untuk Sehat, kesempatan hari ini Juga udah kita mandi. semua tentunya Pak sehat. diberi kesempatan. Alhamdulillah sehat. Ya, syukur alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita dapat belajar seperti biasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tentunya kedua kalinya salam bering salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo, apakah suara saya dengar? Jelas, Pak. Jelas banget. Jelas, Pak. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, Ibu. Baiklah, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari hari ini tentunya menjadi amal ibadah untuk kita semua dan Amin. diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Coba Antoni silakan pimpin doanya, Antoni. Ya, baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua Hadir, ya, Pak. luar Ya, biasa. Pak. Kelas kami Saya rajin-rajin, sangat Pak. senang sekali. Iya, saya sangat senang sekali masuk di kelas ini. Selain aktif siswanya, tentunya masalah kehadiran tidak bisa diragukan lagi. Semuanya hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Wih, mantap kelas kita nih. Cepat dulu ketuanya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdiri. Kita melaksanakan atau mengucapkan kata-kata semangat. Ayo semuanya berdiri. Caranya seperti ini. Saya akan mengucapkan semangat pagi dengan cara mengepalkan tangan ke depan. Kalian menjawab pagi, pagi, semangat. Bisa? Bisa ya? Oke, Pak. Siap. Oke, semangat Siap, ya. Pak. Ya, Pak. Kita mulai. Mulai, Pak. Semangat pagi, pagi. Pagi, Pagi. 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 Semangat kompak, semangat pagi. Pagi, pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Baik, kita selaku generasi muda tentu harus mempunyai jiwa semangat yang luar biasa karena kita itu hanya adalah ujung tombak suatu bangsa. Seperti itu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita pendek atau cerpen. Namun sebelumnya untuk mengingatkan kembali pelajaran pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang diskusi ya. Masih ingat materi diskusi? Sedikit, Pak. Oh, sedikit. Ya, nggak apa-apa. Sedikit, Pak. Ya, karena dari yang sedikit lama-lama menjadi bukit katanya. Amin. Ya, kemudian di dalam diskusi itu dari segi pengertiannya bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tujuannya itu untuk memecahkan suatu masalah katanya. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu mengenai cerpen atau cerita pendek. Saya di sini mengambil KD 3.5 yaitu tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Kemudian selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra tersebut, tentunya dalam bentuk
cerpen. Selanjutnya ada yang pernah membaca cerpen? Ada, Pak. Saya, Siapa Pak. yang hobi membaca cerpen? Saya, Ini, Pak. Pak. Tapi udah lama. Wah, luar biasa. Udah lama. Kemudian Hidayatul, dari mana teks cerpennya? Buat sendiri atau cari di perpustakaan? Saya banyak, Pak. Di perpustakaan ada, buat sendiri ada, Pak. Banyak punya saya. Iya. Oh, banyak sekali, luar biasa. Jadi dilihat dari segi pengertian, ya. Nanti ini ada kita tampilkan cerita pendek, ya. Bahwasanya pada pertemuan sebelumnya di kelas 7 kalian sudah pernah mempelajarinya, ya, sudah pernah mempelajarinya apa itu pengertian cerpen, kemudian unsur-unsur cerpen, namun dipelajari hanya secara garis besarnya saja. Untuk di kelas 9 kalian mempelajari secara terperinci, ya, terperinci dan mendalam. Ya, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu pengertian cerpen, kemudian unsur-unsur cerpen akan saya jelaskan. Sebentar. Sudah bisa dilihat? Halo. Sudah, Bapak. Iya, Sudah, kita akan Pak. belajar tentang cerpen. Proses, Pak. Proses ya. Sudah nampak semua? Sudah, Pak. Ya. Pak. Ini teks cerita pendek atau cerpen, namun sebelumnya gini. Sekarang silahkan kalian keluarkan cerpen yang sudah kalian bawa dan sudah saya perintahkan kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kalian analisis. Ya, kalian analisis. Kira-kira cerita cerpen itu temanya apa? Menceritakan tentang apa? Kemudian selain itu tokohnya siapa saja? Kemudian yang ketiga, kira-kira ada pesannya nggak? Ya, kira-kira cerpen itu mengandung pesan nggak? Bisa? Yang Bisa, pertama Pak. tadi, ya, yang pertama tadi kamu analisis ceritanya atau mungkin temanya. Yang kedua, tokohnya siapa saja? Ya, kemudian yang ketiga, pesan atau amanatnya apa? Silakan saya beri waktu sekitar 5 menit untuk menganalisis, nanti setelah selesai baru dibacakan hasil analisisnya. Silakan, kerjakan. Ya, Pak. Iya, Pak. Udah siap semuanya? Gimana hasilnya? Siapa? Siapa kira-kira yang mau membacakan hasil apa yang dikerjakan? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya. Hidayatul. Ya, Pak. Ya, silahkan. Terima kasih, Bapak. Jadi, Pak, yang saya amati dari cerpen yang saya bawa hari ini tuh, Pak, temanya adalah pengorbanan seorang ibu. Tokohnya ada Ibu Cinta dengan anaknya, Pak. Kemudian ceritanya itu Rangga itu dia nakal, Pak. Padahal nggak tahu dia mamanya itu udah mati-matian itu kerja untuk si Rangga itu, Pak. Cuma terus pada akhirnya, Pak, si Rangganya tobat. Tokohnya ada 2, Pak. Si Ibu Cinta dengan anaknya namanya Rangga, Pak. Iya, terus amanatnya kira-kira apa? Amanatnya itu, Pak, kita sebagai anak harus taat sama orang tua, Pak. Apalagi ibu, Pak. Karena kan ibu itu yang melahirkan kita, jadi kita harus hormat, pengorbanannya banyak, gitu, Pak. Bagus. Beri tepuk tangan kepada Ibu Hidayatul. Iya, Pak. Hidayatul yang pintar, Pak. Luar biasa. Ada lagi? Ada, Pak. Oh, silahkan Antoni.
Iya, ini cerpen yang temanya kehidupan sosial. Iya. Tokohnya itu ada Angga dan Handi, Pak. Iya. Itu amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari ceritanya itu, Pak, tentang kejujuran, Pak. Kejujuran merupakan suatu sifat yang mulia, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Udah ya, tepuk tangan untuk Antoni. Baik, kita lanjutkan materi kita yaitu tentang teks cerpen. Sedikit saya jelaskan, kemudian sebelumnya sudah saya share di grup dan saya beri video pembelajaran bahwasanya kalian saya perintahkan untuk membaca atau memahami ya apa isi yang terkandung di dalamnya, mungkin dari segi unsur-unsur, dari segi struktur. Namun sedikit saya jelaskan teks cerita pendek, kemudian ini kompetensinya yang akan kita pelajari. Selanjutnya ada tujuan, barulah maksud dari segi pengertian bahwasanya cerpen itu merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, itulah namanya cerpen. Kemudian dilihat dari unsur-unsurnya, bahwasanya unsur teks cerita pendek itu mempunyai dua unsur, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik itu apa? Unsur yang berasal dari dalam cerita. Ya. Ada apa aja di dalamnya? Ada tema, ada amanat, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, ada penokohan. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ada apa pengertiannya? Yaitu unsur yang berasal dari luar cerita. Salah satunya ada bahasa, ya, kemudian nilai-nilainya, kemudian latar belakang. Ya. Kita bahas satu persatu. Unsur intrinsik yaitu unsur yang berasal dari dalam cerita. Tema, apa itu tema? Tema itu ide pokok katanya, gagasan utama. Jadi semua cerita, setiap cerita itu pasti ada temanya, pasti ada ide pokoknya, pasti ada gagasan utamanya. Kemudian alur. Alur itu ada tiga, alur maju, alur mundur, dan alur, ada yang masih ingat? Alur campuran, Campuran, Pak. Iya, alur maju, mundur, atau campuran. Itu Kalau Sari, alur, iya, alur maju itu ceritanya menceritakan sesuatu yang akan datang, ya kan? Kalau alur mundur menceritakan sesuatu yang sudah berlalu, membayangkan dia sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan alur campuran ya alur maju mundur, bukan Syahrini ya. Bukan alur maju mundur cantik ya, tapi ini alur maju dan alur mundur. Jadi seperti itu. Kemudian ada latar. Latar itu ada tiga. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Luar biasa. Tempat, waktu, dan suasana. Kalau latar tempat, di mana letak kejadiannya, misalnya seperti itu. Latar waktu, kapan terjadiannya, ya, kapan terjadinya. Latar suasana ya bisa saja mungkin ribut, ya, sepi mungkin, ramai, ya, atau mungkin hening. tegang, itu latar suasana. Ada lagi? Tegang, Pak. Hujan, Pak. Oh, tegang, iya, tegang, grogi. Itu kan suasana. Kemudian ada tokoh penokohan. Kalau tokoh itu jelas orang yang berperan. Kalau penokohan itu wataknya, ada watak antagonis, ya, protagonis, dan watak tritagonis. Kalau antagonis itu jahat, ya, jahat. Kalau protagonis baik, kalau tritagonis menengah katanya. Jadi seperti itu. Kemudian ada amanat. Ya, pesan atau amanat, tentu semua cerita itu ada pesannya, ada amanatnya. Tentu amanatnya seperti apa? Yang positif, yang baik. Ya, seperti yang tadi Antoni membacakan, amanatnya apa? Dijabarkan sedetail mungkin. Itu amanatnya. Pesan yang dapat kita ambil dalam cerita itu.
Nah, itu unsur intrinsik. Kemudian unsur ekstrinsik. Ada bahasa, ada nilai-nilai, ada latar belakang pengarang. Kalau bahasa dari segi bahasanya, baku, formal atau gimana. Kemudian nilai-nilai, ada nilai agama, nilai sosial, ya. Kemudian nilai-nilai yang lainnya, ya, nilai adat istiadat seperti itu. Latar belakang pengarang, bisa jadi mungkin tempat tinggalnya, pendidikannya, ya, dari segi riwayatnya itu semuanya dari segi latar belakang pengarang. Baik, itu penjelasan mengenai teks cerita pendek. Dari situ ada yang ditanyakan? Ayo, siapa? Dwi mungkin? Atau Hidayatul? Ada Pak, saya Pak. Oh iya, Tadi- silakan Dwi. Tadi Bapak sebutkan nilai-nilai agama tuh banyak Pak. Salah satunya Iya, nilai benar. agama. Contohnya seperti apa sih Pak nilai agama? Saya kok nggak paham. Contohnya ya? Iya. Iya, Atau apa sih contohnya seperti artinya ini. Pak? Ya, nilai agama itu artinya ya hormat menghormati antar agama seperti itu. Ketika ada teman kita yang akan melaksanakan ibadah, kita tidak menghalang-halangi. Kita mempersilahkan, bahkan kita tidak boleh mengganggu. Seperti itu. Ya. Itu ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akan bagi kelompok, ya. Kita akan bagi kelompok. Kelompoknya nanti saya bagi ada kelompok ahli, ya. Maaf, kelompok asal dan kelompok ahli. Sudah selesai? Sedikit lagi Pak. Oh, sedikit lagi, ya. Sambil menunggu lagi, yang Pak. ya, sambil menunggu sedikit. Yang sudah selesai, kalian tulis dan kalian kumpulkan. Nah, seperti itu. Udah semua ya? Baik, kalau sudah selesai, kesimpulan yang dapat saya ambil, yang dapat kita ambil, bahwasanya kalian memang sudah benar-benar memahami setelah saya baca ini hasil kerja kalian sudah mulai atau mungkin sudah sebagian besar ya, sudah benar-benar memahami apa itu unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Ini kelompok Dian, luar biasa ini. Dian Destil Lestari, luar biasa pekerjaannya. Kemudian ada Dedi, ini bagus, sangat lengkap sekali. Antoni juga, ya, semuanya. Saya Pak. Sebagian besar sudah bisa, ya, udah bagus. Saya ya Hidayatul tulisannya agak bagus, susah bacanya. Mau jadi dokter, Pak. Ya, dokter, yang tentang jadi dokter nggak bisa dibaca, ya pasiennya bingung tambah sakit nanti. Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari kali ini yaitu bahwasanya cerpen itu merupakan suatu karya atau mungkin cerita pendek, ya, tentunya di dalam juga terdapat unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, alur, latar, tokoh, penokohan, ya. Kemudian ada pesan amanat, ada sudut pandangnya. Kemudian ada unsur ekstrinsik, ya, ekstrinsik itu ada nilai-nilai, ya. Kemudian ada apa aja lagi tadi? Ada bahasa. Kemudian ada latar belakang penulisnya. Dari situ ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bapak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Oh, sudah jelas. Kalau sudah jelas, sebelum saya akhiri, makanya saya tanyakan, kira-kira ada yang tanyakan tidak? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembelajaran minggu depan atau pertemuan depan, kita akan mempelajari tentang struktur teks, ya, teks cerita pendek. Untuk itu, cerpennya masih di bawah, ya, masih di bawah. Cerpen yang sudah kalian bawa hari ini, besok dibawa kembali. Kita mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang struktur teks cerita pendek. Baiklah, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.